Uh, ini lebih kurang dan sampai sekarang menetap di Malaysia, alhamdulillah, Menetap di uh, Malaysia. di negara yang cukup baik, maju, dan Wow. negara yang uh, teratur, Teratur. uh, mengambil berat tentang kemajuannya dari berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang dakwah dan ilmu agama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan selalu disehatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini jom mari kita sama-sama reaction kisah atau cerita daripada salah satu Habib yang berasal daripada Indonesia, belajar ke Mekah, Madinah, Yaman, Tarim, dan akhirnya ujung-ujungnya itu memilih pindah ke Malaysia. Itu katanya teman-temannya, Islam di Malaysia itu jauh lebih baik daripada Islam di Indonesia. Wow, kok bisa teman-teman? Siapa beliau? Beliau adalah Syekh atau Habib Ali Zainal Abidin. Masya Allah, luar biasa. Di Malaysia beliau sudah punya pendidikan tahfiz Quran teman-teman ya. Gila keren. Oke, seperti apa videonya, jom kita tengok bersama-sama. Let's go. 3. Tentang antum ini gimana ceritanya ini Habib, sedikit tentang antum, gimana ceritanya antum dari Bondowoso Dari Bondowoso, sampai Jawa ke Timur. Malaysia, ini ceritanya gimana perjalanan belajarnya antum Sampai ke di Malaysia. Indonesia, kemudian di Hadramaut, kemudian di mana lagi sampai saat ini Malaysia mendapat keberuntungan nikmat dengan adanya antum di sana. Mungkin sedikit tentang kisah tentang antum ini. Sedikit sekelumit lah dari perjalanan ke Hadramaut ini adalah bermula dari pertemuan dengan Habib Umar di Bondowoso tahun 1993. Kebetulan Habib Umar datang untuk menghadiri haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo dan menziarahi ammah saudara ayahnya Habib Umar yang ada di Bondowoso, almarhumah Habib Masyhurah bin Salim bin Hafidh rahimahullah. Saya waktu itu ada di Bondowoso karena menghadiri satu perkawinan. Sebetulnya tinggal di Jakarta sudah. Karena hadir perkawinan dan dengar ada satu keluarga Al bin Hafidh mau datang ke Bondowoso. Hari yang seharusnya saya pulang ke Jakarta ditunda karena ingin bertemu kepada tetamu Al bin Hafidh yang datang dari Hadramaut. Katanya begitu. Kita tidak kenal kepada Habib Umar waktu itu. Awalnya gak kenal. Jadi tanggal yang seharusnya pulang ke Jakarta tidak jadi pulang, tunggu Habib Umar sampai ke Bondowoso. Disambut di rumahnya keluarga Al bin Hafidh sama Allahyarhamu Habib Hasan Baharun, dan acara di masjid kuliah subuh diadakan sampai ada ziarah khusus yang saya datang jumpa dengan Habib Umar, dan Habib Umar bicara dalam bahasa Arab. Waktu itu saya sedikit ada bahasa Arab juga, jadi saya pun jawablah soalannya Habib Umar. Kemudian Habib Umar tanya sama saya, Masya Allah, ente belajar bahasa Arab? Saya kata, ya. Di mana? Saya kata, di pondok. Kemudian Habib Umar tanya, mau belajar ke tempat saya setahun 2 tahun? Masya Allah. Setelah itu pergi kemana saja diajak. Ente mau pergi? Setahun atau 2? Sanah atau sanatain? Ba'den teruh makan li begitu, kata Habib Umar. Ana jawab waktu itu spontan, kalau Anda pergi sama antum, Anda pergi Habib. Anda bilang begitu sama Habib. Kemudian kata Habib Umar, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Anda punya abah, Allahyarhamu walidi, bawa Anda dekat sama Habib Umar untuk didoakan. Kemudian Habib Umar pegang dada Ana, kemudian didoakan sama Habib. Malam itu Anda punya abah bilang sama Ana,
betul mau pergi ke Hadramaut katanya. Waktu itu tidak ada kemampuan kita mau pergi ke Hadramaut sama sekali. Punya anak punya abah Allah yarhamus, susah waktu itu. Kata anak bilang anak mau istikharah dulu. Malam itu anak istikharah, anak bangun tidur, rasa dipegang dada sama Habib Umar itu masih terasa hangat, atau masih kayaknya baru dipegang begitu. Jadi dadanya macam macam senang macam tuh. Jadi ini mungkin satu isyarat atau satu tanda. Itu anak cerita sama Walidi. Katanya Walidi, khalas bismillah insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Dari keadaan kita ini tidak punya apa-apa, mau beli tiket apa semua. Gak punya uang berarti 3 hari. Ada saja orang yang dapat dipinjami oleh sama-sama Walidi untuk membiayai perjalanan anak ke Hadramaut. Waktu itu Habib Umar pulang ke Hadramaut, saya ikut. Waktu itu Habib Umar, Habib Al-Jufri, Habib Ibrahim Al-Haddar, dan Muhammad bin Ali Al-Habsyi, anaknya Munsif Al-Habsyi. Kami berempat pergi bersama dengan Al-Habib Umar. Waktu itu di airport, anak punya abah peluk anak sebelum jalan. Dibilang katanya kalau ada bom meletus di kebun nanas jangan pulang katanya. Syaratnya kalau dulu tinggal kebun nanas ya. Kalau maksudnya apa saja terjadi sama abah jangan pulang kecuali sudah selesai. Masya Allah. Jadi subhanallah, perjalanan dengan Habib Umar perjalanan yang tarikhi ya, perjalanan yang begitu memberikan banyak pengajaran daripada perbuatan dan tindakan. Di setiap tempat baca kitab, di waiting room dekat menunggu masuk kapal terbang baca kitab Ihya Ulumuddin, dalam pesawat Habib Umar baca kitab Sahih Bukhari. Falhasil di setiap tempat tidak pernah sepi daripada ibadah. Di hotel Alia di Jordan, macam di Darul Mustafa, qiyamul lailnya, salat jamaahnya, wirdul latifnya, tadarus Qur'annya. Di setiap tempat tidak pernah kosong daripada aktivitas ibadah. Kemudian satu masa pergi ke satu restoran itu di salah satu hotel, saya masih ingat waktu dihidangkan ayam. Kemudian Habib Umar tanya, ayam ini disembelih di mana? Katanya. Masih banyak. Kita tidak tahu, dia datang dari luar. Habib Umar tak jadi ambil ayam tuh. Takut salah nyembelih berarti. Jadi yang belakang pun tak jadi. Anak pun waktu itu maulah makan ayam tuh, tapi Habib Umar tak makan, tak ambil, kita pun tidak ambil juga. Itu kita belajar waraknya, hatta dalam makan itu sendiri tidak sembarangan untuk makan. Alhasil sampailah ke Hadramaut. Secara ringkasnya, apa yang dikatakan oleh Habib Umar untuk anak tinggal di situ setahun atau 2 tahun, memang tepat di hari anak masuk ke Hadramaut. 2 tahun kemudian, tepat di bulan yang sama, anak keluar daripada Hadramaut. Keluar daripada Hadramaut. Sana usanatain, bulan anak masuk, setelah 2 tahun bulan yang sama anak keluar. 2 tahun genap, dan itu yang banyak memberi kesan kepada pendidikan anak selama di Hadramaut, walaupun 2 tahun. Kalau kata Sayyidina Abu Hanifah, laula sanatan lahalakan Nu'man. Ini laula sanatan fi Hadramaut lahalaka Ali. Jadi walaupun belajar di mana-mana, luar biasa berarti ya. Tetap 2 tahun di Hadramaut tidak sama dibandingkan di tempat yang lain. Oh, tak sama. Setelah dari Hadramaut Habib kemana Habib? 2 tahun di Hadramaut, anak punya abah waktu itu rahimahullah ingin anak belajar di universitas. Waktu itu anak ingin belajar di Jordan, ada Jamiat Ahlul Bait. Jordan.
dan ana mengharapkan dapat beasiswa di situ. Gila. Kemudian ana bertanya sama Habib Umar, Habib ana punya abah mahukan ana belajar di Hadramaut, mau belajar di universitas. Kemudian Habib Umar tanya, belajar di mana? Ana bilang di Jordan, Habib. Kata Habib Umar, jangan, pergi ke Mesir saja. Di situ ada Habib Ali Al-Juhri. Yani Habib Umar sudah berikan hint pergi ke Mesir untuk tinggal di tempatnya Habib Ali Al-Juhri. Ana pergi ke Mesir waktu itu sendiri. Perjalanannya luar biasa ya. Ketemu dengan Said Ibrahim bin Yahya. Tempat pulang dulu ke Indonesia apa langsung dari Hadramaut ke Mesir? Dari Hadramaut langsung ke Mesir. Tapi ana sempat pulang ke Indonesia waktu mengantarkan ammahnya Habib Umar pulang ke Bondowoso. Jawa Timur. Ammahnya Habib Umar pulang Bondowoso. Satu provinsi. Setelah berapa bulan ana pulang lagi ke Hadramaut. Dari Hadramaut itu yang kedua baru ana ke Mesir langsung setelah diberi izin oleh Habib Umar untuk berangkat ke Mesir. Di Mesir ana duduk 5 tahun. Tapi suasana di Mesir itu tidak lingkungan yang ana hidup, lingkungan Hadramaut, lebih banyak waktu di sahah. Dulu ana pegang sahahnya Habib Ali Jufri. Dulu Habib Muhammad bin Sumait yang pegang. Ana pun tidur di situ juga di gudang di bawah. Suasana di situ pun luar biasa perjuangannya ulama dulu ya. Durus seperti juga di Darul Mustafa lebih kurang. 5 tahun di mana di Mesir ana ambil jurusan Tafsirul Quranul Karim. Tafsirul Quranul Kuliah Karim. Usuluddin. Dan ana dapat nilai jayyid jiddan, keluar daripada S1 atau LC. Kemudian ana pulang lagi ke Hadramaut. Dari Mesir ana kembali ke Hadramaut. Ana tanya sama Habib, kemana ana patut pergi Habib? Habib Umar tanya, rancangan ente mau kemana? Ana bilang mau sambung master Habib. Di mana mau sambung master? Di Malaysia. Waktu itu Universitas Islam Antarabangsa atau UIAM cukup terkenal di Timur Tengah, termasuk di Mesir juga. Ana rasa ini dekat dengan Indonesia, jadi ana pilih untuk dekat dengan Malaysia, negara asal supaya bisa pulang balik. Kemudian Habib Umar beritahu sama ana, marhaba, jawir Habibak Ali katanya. Habib Ali Jufri waktu itu ada di Hadramaut di Mesir, di mana di Tarim. Karena Habib Ali mungkin banyak pengetahuan tentang universitas. Jawir Habibak Ali. Karena pergi jumpa Habib Ali. Bicara sama Habib Ali, diberikan beberapa pandangan. Akhirnya ana juga ambil pandangan itu untuk sambung belajar di UIA tahun 2002. Nah, ana datang Malaysia 2002. Sambung belajar di Universitas Islam Antarabangsa, ambil jurusan Al-Quran was Sunnah. Al-Quran was Sunnah, dan teruskan ambil jurusan Al-Quran atau Tafsir Al-Quran, master. 3 tahun ana selesai, selepas awalnya ana belajar bahasa Inggris dulu. Kemudian ambil master. Perjalanannya luar biasa. Selesai. Sempat mengambil PhD. Sudah tinggal tesis, tapi sudah mulai sibuk yang terlalu banyak. Jadi belum kesampaian untuk nak menyelesaikan tesis untuk PhD atau doktor. Tapi dari satu sisi ada panggilan daripada Universitas Al-Fatani di Thailand yang memberikan kepada Bagir darjah kedoktoran, yakni atau hadiah kedoktoran di Universitas Syekh Daud Al-Fatani di Thailand. Ini lebih kurang dan sampai sekarang menetap di Malaysia, alhamdulillah. Menetap di Malaysia, di negara yang cukup baik, maju, dan negara yang
eh, teratur, mengambil berat tentang kemajuannya dari berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang dakwah dan ilmu agama, sehingga berpeluang di Malaysia untuk berkhidmat, menyebarkan ilmu dan dakwah sampai sekarang dari 2002 sampai 2021. Wow. Masya Allah. Katanya ada pondok antum 20 tahun di Malaysia itu. Ya, kita sekarang ini ada 3 sekolah atau 3 madrasah. Satu di Selangor, di Ampang, namanya Madrasah Tazkiyah yang diberi nama oleh Habib Umar sendiri. Dan yang kedua Madrasah Ar-Razi khusus untuk tahfidzul Quran di Batangkali. Dan yang ketiga adalah Madrasah Taufiqiyah di Kelantan yang sedang baru akan dibuka di situ. Ini 3 madrasah yang ada sekarang, dan ke depan kita berharap untuk dapat. Oke teman-teman semuanya, itulah kisah daripada Habib Ali Zainal Abidin kalau tidak salah. Kisahnya luar biasa teman. Dari tahun 1993 itu berangkat ke Yaman hingga melanjutkan ke Kairo dan melanjutkan ke Universitas Kebangsaan Malaysia, yang dimana pilihan terakhirnya adalah Malaysia, yang dimana Malaysia adalah teratur, Islamnya baik dan luar biasa. Itulah Malaysia, gila. Berbeda ya Islam Malaysia dan Indonesia tentunya. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.